Halo, selamat pagi buat adik-adik yang sudah join. Kakak sapa dulu nih yang sudah masuk. Halo, selamat pagi Aisyah. Halo Aisyah, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Iya. Suara kakak kedengaran di sana? Kedengaran ya? Kedengeran Kak? Kedengaran. Gimana tadi pretestnya? Bisa jawab berapa dari 15 soal? Kayaknya setengahnya deh Kak. Setengahnya. Masih belum direview lagi kelas 11-nya? Iya, agak ada yang lupa-lupa Kak. Ada yang lupa-lupa. Jadi tuh kok kayaknya di UTBK itu pasti ya minimal deh ada yang dikeluarkan mengenai anatomi. Kalau nggak dari, pokoknya anatomi itu apa sih? Jadi kayak dari sistem-sistem tubuh kita, ya Aisyah? Iya Kak. Terus kakak mau sapa lagi buat Nur Septiani. Halo, selamat pagi. Pagi Kak, Ya, halo. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat? Alhamdulillah baik Kak, sehat. Alhamdulillah baik. Gimana tadi pretesnya? Bisa jawab berapa? Ya Kak, gimana Kak? Pretest kamu hari ini tadi bisa 15 soalnya, berapa bisa jawab? Alhamdulillah mungkin setengahnya kali Kak ya. Ya, setengahnya udah aman lah itu ya, setengahnya ya kan? Insya Allah, ya Kak. Iya, berarti harus digaspol lagi nih untuk reviewnya ya, biar Iya bisa. Kak. Oke, kakak sapa lagi untuk Nando. Halo Nando, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Kak. Ya, Nando gimana tadi pretestnya? Sehat-sehat saja kah? Tadi masih banyak yang lupa-lupa, Kak. Masih banyak yang lupa. Kalau yang kemarin di-review lagi kah? Jangan sampai lupa lagi, Nando. Kalau yang kemarin sudah ingat, Kak. Oke, terus tetap semangat ya Nando buat persiapannya. Ya. Kakak sapa lagi Taskiatul. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Nah, Taskiatul tadi pretestnya berapa? Bisa jawab? Saya bisa jawab setengah doang Kak. Setengahnya, Ya, setengahnya itu kira-kira yang materi apa ya yang belum masih rada-rada belum dapet nih Taskiatul. Tadi inget nggak? saya ada yang lupa juga sih Kak. Jadi tuh yang sebisa, yang seingetnya aja ya tadi jawabnya ya. Iya Kak. Oke, terus persiapannya udah gimana nih? Untuk udah hamin berapa sih? Udah tinggal berapa hari lagi ya hitungannya ya? Betul nggak sih? Kira-kira persentase buat persiapannya. Udah amankah? Sudah ada di angka 60%? Taskia tuh? Kira-kira segitu Kak. Oke, terus tetap ditingkatkan ya. Mantapkan biar aman nantinya. Oke, kakak sapa Kak. lagi yang sudah masuk lagi. Aska, halo Aska, selamat pagi. Aska, oke, belum dengar juga. Kakak panggil Zulfa deh. Oh, Aska udah. Halo Aska. Ya, Ya, Aska tadi pretestnya bisa keburu nggak ngerjainnya? enggak Nggak ngerjain pretest, Aska? kerjain tapi buru-buru. Buru-buru Telat jadinya ya. soalnya bangunnya. Oke. Ya, terus kakak sapa lagi Zulfa. Halo Zulfa. Halo Kak. Tadi pretestnya bisa berapa? Sekitar kayaknya 9 deh Kak, atau 10. 9 sampai 10. Oh, berarti udah banyak dong yang di-review materinya yang kelas 11. Belum diulang lagi sih Kak. Oke, baiklah kita langsung saja bahas materi hari ini, yaitu mengenai struktur anatomi manusia. Ya kan, apa yang kita bahas di sini. Jadi kalau struktur anatomi manusia itu banyak banget. Jadi itu kalau yang kakak ambil itu yang hanya yang sering muncul aja dalam struktur anatomi. Jadi apa sih yang dibahas dalam struktur anatomi ini? Seperti kayak soal yang kamu lihat dari nomor 1 hingga nomor 15, itu ada mewakili dari sistem-sistem tubuh ataupun struktur dan fisiologi harusnya. Jadi kalau anatomi dan fisiologi. Kalau anatomi itu adalah struktur dalamnya. Jadi kita mau lihat bagian dalam ini seperti kayak struktur ginjal, struktur jantung gitu kan, terus paru-paru. Nah, lalu fisiologi, peranannya sebagai apa?
Nah, misalkan kalau kayak ginjal itu dalam sistem ekskresi. Terus kalau jantung dalam sistem sirkulasi. Nah, dan ada pembuluh darah. Nah, lalu kakak langsung ambil saja nih kayak di soal pretest kamu nomor 1. Ini kira-kira jawabannya apa? Ini dalam, terus langsung ingat ini di materi apa sih? Kalau soalnya seperti ini, jadi kalau dibilang ada paru-paru, oh ini adalah ke sistem pernapasan atau respirasi. Nah, lalu yang ditanya di sini adalah karbon dioksidanya. Karbon dioksidanya sebagai hasil sampingan, berarti sisa pembongkaran senyawa organik. Apa emang senyawa organiknya? Senyawa organiknya itu adalah glukosa. Berarti ini adalah merupakan hasil atau sisa dari metabolisme respirasi sel, gitu ya. Nah, lalu apa beda pernapasan dengan respirasi? Hurufnya, ya jelas emang beda. Kalau pernapasan, nah jadi kan ada tuh sistem pernapasan buat nih. Nah, kalau pernapasan dengan respirasi, ini tujuannya sama, artinya kaitannya ada. Kalau pernapasan itu adalah proses pengambilan. Jadi pengambilan udara, oksigen ya, dan mengembuskan CO2. Nah, itu adalah pernafasan. Terus tujuannya buat apa nih kita menghirup oksigen? Tujuannya buat melakukan atau terjadinya metabolisme di dalam tubuh, yaitu respirasi. Kan gitu ya. Jadi nggak pernah, atau misalkan gini, tujuannya apa? Kita bernapas buat apa? Bernapas itu biar kita hidup. Nah, biar hiduplah Kak, masa nggak bernafas? Nah, padahal sebenarnya tujuan kita bernafas itu adalah untuk mendapatkan energi. Tapi yang nggak biasa bilangnya, malah yang biasa kita dengar itu, kamu makan, ya, kamu tuh makan biar ada. Kamu makan biar kamu ada energinya. Nah, berarti dari makanan itu sebenarnya ada sumbernya. Lalu prosesnya itu terjadi di dalam sel kita dengan apa? Bantuan oksigen. Nah, maka respirasi sel itu secara aerob. Secara aerob itu seperti senyawa organik itu kan berarti glukosa nih. C6H12O6. Gitu kan, ini kita udah bahas ya. Terus plus O2. Nah, inilah yang menjadi hasil sampingannya. CO2 plus kita juga mengeluarkan uap air dan energi. Nah, kan inilah sebenarnya yang dihasilkan melalui respirasi sel. Nah, lalu yang jadi pertanyaannya, oksigen ini, nah bagaimana untuk mendapatkannya? Berarti dengan proses pernapasan. Dan yang ditanya untuk soal nomor 1 ini adalah bentuk CO2. Bentuk CO2 yang diangkut ya oleh darah ke paru-paru dalam bentuk apa? Itu yang ditanya. Nah, yang pasti udah salah di sini yang mana? Yang pasti udah salah. Yang pasti udah salah, udah pastinya ini. Senyawa karbohidrat. Kan CO2-nya bukan dalam bentuk karbohidrat ya. Nah, terus tidak ada lagi hubungannya dengan apa? Kalau dibilang karbon dioksida, dia masa dan CO. Nah, ini juga salah. Nah, kalau C, D, dan E itu bisa juga. Karena apa? Karena CO2 juga diikat sama hemoglobin, tapi jumlahnya lebih sedikit. Nah, untuk kita bisa jawab ini, kakak jelaskan dulu. Nah, dalam sistem pernapasan, ya, ini harus ingat lagi atau review lagi kira-kira urutannya. Dan sudah harus ingat seharusnya ya. Jadi proses pernapasan itu ketika udara diambil, itu melalui dari hidung, terus faring, biar nggak kebalik ya. Faring dulu dengan baru laring. Jadi suka kebalik. Jadi kalau laring di sini kakak tekankan, laring itu adalah pangkal. Pangkal tenggorokan. Jadi kalau dibilang pangkal tenggorokan di sini, terus ini batang tenggorokannya, trakea, terus ada cabang. Nah, jadi yang 3 ini udah nggak bakalan ketukar lagi dengan faring. Faring itu adalah saluran pertigaan antara pernafasan dan juga pencernaan. Nah, terus kalau yang ini tadi laring, pangkal. Di sini ada pita suara nih. Terus di sini tadi trakea. Trakea itu tenggorokan. Baru cabangnya bronkus.
Nah, bronkus ini masih di luar paru-paru nih, di sini. Ini dia ya. Nah, dia yang akan membagi udara ke paru-paru kanan dan kiri. Nah, sini. Ini paru-parunya. Terus dia akan membagi ke kanan dan ke kiri. Terus yang membagi lagi udara di bagian paru-paru itu adalah percabangan bronkus, yaitu bronkiolus. Nah, maka banyak yang terkecoh juga bahwa fungsi bronkiolus katanya sebagai tempat pertukaran. Itu salah. Jadi kalau bronkiolus itu dia hanya membagi udara ke bagian lobus-lobus yang ada di paru-paru. Nah, lalu pertukarannya di mana? Pertukarannya yang ada di sini, yaitu di alveolus. Gitu ya. Jadi tahu gambarannya. Nah, jadi kenapa dia difusinya terjadi di sini atau di alveolus? Karena di alveolus ini ada banyak tersusun dari kapiler darah. Nah, itu dia. Terus urutannya tadi sudah tahu gambarannya. Terus ada sekat. Sekat yang nantinya membatasi, kan paru-paru itu ada di sekitar tulang rusuk ataupun rongga dada. Ada sekat yang membatasi rongga dada sama rongga perut. Ada yang masih ingat ini apa? Sekat apa namanya? Diafragma itu ya. Iya, sekat yang membatasi. Nah, ini adalah namanya diafragma ya. Diafragma ini adalah merupakan membran atau sekat yang membatasi rongga dada sama rongga perut. Gitu. Nah, sehingga kalau untuk bagian-bagiannya tadi sudah paham, lalu kita mau lihat ada 2 jenis pernapasan di sini. Nah, jadi pernapasan antara pertukaran udara ketika kita mengambil udara tadi dari luar tubuh kita, berarti melalui dari sini, oksigen kita hirup ya, dan nanti akan kita keluarkan CO2. Nah, itu ada 2 jenis yaitu pernapasan eksternal dan internal. Nah, jadi suka kebalik juga nih. Eksternal itu apa? Dan pernapasan internal itu apa? Ada yang masih ingat? Kakak mau dengar dulu dong. Ada yang udah review belum? Boleh nyalakan mic-nya lah. Eksternal sama internal. Ayo. Kalau eksternal katanya di luar, internal di dalam. Maksudnya di dalam mana? Ada yang udah review? Halo. Suara kakak masih jelas di sana? Masih ya? Masih Kak. Masih. Oke. Kalau begitu pernapasan eksternal. Nah, kalau pernapasan eksternal itu adalah merupakan pertukaran. Jadi adanya pertukaran di sini. Pertukaran apa? Pertukaran gas. Pertukaran gas antara CO2 dan O2 di dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru atau di alveolus. Nah, gitu ya. Nah, lalu di sini dia mana difusi gas itu dari luar. Difusi. Nah, kita ngomongin difusi lagi nih. Difusi gas yang berasal dari luar tubuh kita. Masuk hingga ke paru-paru. Berarti yang tadi kakak ingatin lagi, ketika kita mengambil oksigen sampai ke paru-paru, paru-paru ya, paru-paru kan organ. Nah, itu akan terjadi pertukaran. Pertukaran apa? Kalau di paru-paru CO2-nya nih, nah siap untuk dikeluarkan. Oksigennya yang akan siap untuk diserap. Nah, maka di situ ada proses difusi. Balik lagi, apa itu difusi? Difusi ini adalah merupakan, ini juga kita udah pernah bahas di dalam sel, ada transport zat ya. Jadi difusi ini adalah perpindahan molekul. Nah, molekul apa nih? Molekul terlarut. Terlarut itu berarti ada zat ataupun molekul yang terlarut. Apa ini berarti? Gasnya. Nah, yang terlarut dari konsentrasi hipertonis. Nah, dari hipertonis ke hipo. Berarti oksigen di luar tubuh kita itu tinggi sehingga dapat masuk
ke paru-paru. Berarti di paru-paru oksigen kita bagaimana? Rendah. Gitu kan? Nah, CO2 sebaliknya. CO2 di paru-paru kita itu tinggi atau bahkan di jaringan tubuh kita itu nanti akan berdifusi hingga kita buang keluar tubuh. Nah, gitu yang namanya difusi. Dapat ya gambarannya? Adik-adik? Bisa? Bisa, Kak. Oke, kalau pernapasan internal, nah sekarang kan udara gas itu udah bertukar di paru-paru. Nah, habis itu kemana nih? Nah, maka akan dilanjutkan pertukarannya. Nanti akan jelaskan bagaimana pertukarannya. Pertukaran dia ini pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Nah, kan tadi udah dari paru-paru tuh. Habis dari paru-paru kemana? Udah masuk ke jaringan tubuh. Berarti eksternal dulu baru internal. Dari dalam paru-paru kan ada jaringan tadi di sini alveolus. Udara itu atau oksigen itu kan masuk di sini ke jaringan tubuh. Buat apa? Buat masuk ke dalam sel. Buat melakukan oksigen ya. Buat nanti masuk ke dalam sel untuk melakukan respirasi secara aerob. Ketemulah siapa? Ini intinya ketemu dengan mitokondria. Kan gitu ya. Jadi tujuannya oksigen itu diambil, nah ini oksigen, untuk dapat melakukan proses respirasi atau katabolisme. Nah, jadi kita lanjut udah tahu eksternal sama internal. Berarti ketika kita hirup, bertukar dulu di paru-paru, itu proses eksternal dulu, baru udara itu bertukar lagi di jaringan tubuh, baru terjadi secara internal. Bagaimana proses pertukarannya itu? Kok bisa terjadi? Nah, jadi mekanisme pertukaran gas oksigen dan CO2 itu terjadi karena perbedaan tekanan parsialnya. Tekanan parsial antara apa? Antara oksigen dan CO2. Nah, kayak gimana tuh gambarannya? Kita gambar, kakak buat dulu bagian dari si alveolus. Nah, misalkan alveolus nih, terus ada pembuluh darah. Nah, lalu ada pembuluh darah itu kan ada dua jenis tuh. Ada yang bawa CO2 sama ada yang bawa O2. Nah, lalu ini tadi alveolus. Ini tadi alveolus. Nah, berarti paru-paru nih. Nah, lalu ini pembuluh darah arteri. Lalu ini vena. Nah, kalau udah dibilang pembuluh darah berarti mau masuk bawa kemana? Jaringan. Jaringannya sini. Jaringan itu adalah kumpulan dari banyak apa? Sel. Jadi biar kebayang tekanannya tadi antara di paru-paru dan sehingga ke jaringan. Gitu ya. Oke. Nah, terus yang ini kakak tuliskan jaringan tubuh. Jartub. Oke. Nah, kita mau lihat dulu tekanan parsial untuk CO2. Jadi tekanan parsial CO2 di jaringan itu tinggi. Ya. Berarti di sini tekanan parsial CO2 di jaringan itu berada di kisaran 60 mm Hg. Lalu dia akan berdifusi ke vena dulu, kemari. Nah, akan mengurangi tekanan parsialnya menjadi 40 atau 47? 47 dulu. Nah, berarti berkurang ya. 47 mm Hg. Lalu dia akan dibawa ke arteri. Tekanannya juga akan semakin mengecil. Berarti P CO2 ini menjadi 40 mm Hg. Lalu berdifusi lagi ke alveolus, menjadi tekanannya CO2 kurang dari 40. Nah, berarti CO2 itu tekanannya di alveolus itu bagaimana? Kecil di alveolus ya. Tapi kalau di jaringan itu tinggi. Nah, berarti kalau udah kurang dari 40 gimana? Berarti ini akan kalau sudah di alveolus, berarti tinggal di
hembuskan. Dari mana? Balik lagi kalau tadi urutannya. Alveolus berarti bronchiolus. CO2 ya, CO2. Bronchiolus, terus bronkus, lalu trakea, laring, faring, lalu kita buang. Rongga hidung. Itu CO2. Kita buang. Paham ya? Berarti tekanannya itu makanya secara apa pertukarannya? Difusi. Nah, ingat tadi. Jadi pertukaran gas dengan konsentrasi apa? Hipertonis. CO2 kan tinggi di jaringan. Nah, lalu setelah kita ambil tadi hirup oksigen, ini masuk nih. Ini adalah oksigen. Nah, oksigen di alveolus tekanannya itu tinggi. Nah, kan kita hirup tadi dari udara. Maka di sini kakak buat tekanan untuk si, oke warna apa biar kelihatannya ya. Oke warna ini. Nah, untuk tekanan si oksigen, PO2. Tekanan parsial O2 di sini, di alveolus ya, itu sekitar 160. Tuh, 160 mm Hg. Tinggi ya. Terus berdifusi. Kemana? Ke arteri. Tekanannya berapa? Itu turun dia. Tekanan oksigennya menjadi 100 mm. Baru habis dari si arteri kemana? Ke vena. Memiliki tekanan oksigen itu ya dari 100 turun jadi berapa? Turunnya menjadi 40 mm Hg. Ya kan? Terus habis itu dari vena ke jaringan kan? Masuk sini. CO2 kan tadi keluar. Nah, sehingga di sini tekanan dari oksigen itu kurang dari 40. Nah, itulah sebabnya kenapa kita selalu ingin menarik napas atau mengambil udara. Jawabannya karena tekanan oksigen di jaringan tubuh kita itu rendah. Jadi kita selalu narik napas nih. Gitu ya. Jadi lihat panahnya. Maka tadi pertukaran tadi. Kalau CO2 itu tinggi di jaringan. Makanya kalau kita tarik napas terus kita tahan, ya berarti sudah ada peningkatan CO2 di jaringan. Ini yang bahaya. Ini bisa mengakibatkan apa? Ya, gagalnya pengangkutan CO2 yang disebut asidosis. CO ini kan racun nih di dalam jaringan tubuh. Nah, ini harus segera kita buang. Gitu. Lalu begitu juga dengan oksigen. Kalau oksigen itu misalkan tidak masuk ke dalam jaringan karena oksigen itu rendah di jaringan. Nah, maka akan selalu harus didapatkan supaya bisa mencukupi kadar oksigen yang ada di jaringan. Itulah mengenai pertukaran CO2 dan juga oksigen di alveolus dan jaringan tubuh. Berarti yang kakak bahas ini adalah pernapasan apa? Internal atau eksternal? Adik-adik. Eksternal, Kak. Pernapasan apa? Duh, kan Internal. kan melibatkan jartub. Iya, berarti internal. Iya, berarti kalau udah kakak buat panah kemari CO2, berarti mau ke arah lanjutannya pernapasan apa? Eksternal. Oke, paham ya perjalanannya? Bisa, soalnya kalau nggak paham perjalanannya bingung, sesat di mana-mana. Iya. Kak mau tanya, di vena O2-nya 40 mm. Di vena. Ya, kan 40. Oke, di sini berarti tadi kok malah turun, oksigennya harusnya 100. Iya, jadi dari sini ikutin ya, oksigen kan di alveolus itu 160. Terus turun di arteri 100. Baru dari 100 turun jadi 40. Nah, baru ke jaringan kurang dari 40. Gitu loh Zulfa. Berarti ada penurunan. Nah, sisanya kemana? Ke jaringan sini, kan 40. Loh, Kak, kok bisa habis gitu ya maksudnya? Kan berarti ada penurunan tekanan. Berarti kan dia kok bisa pada turun tadinya dari 160. Berarti kan ini ada penyebaran. Jadi kan artinya alveolus masuk kemana? Jaringan tubuh kita kan banyak. Berarti ada penurunan nih. Nah, jadi dia sebarkan yang tadinya 160 sampai ke jaringan itu rendah. Itulah sebabnya kita terus nih tarik napas.
Jadi jawaban kamu kalau misalkan nanya kenapa bernafas atau selalu ingin mengambil udara, jawabannya biar hidup, nggak gitu. Untuk mencukupi apa? Kadar oksigen kita yang selalu rendah di jaringan. Nah, gitu jawabannya. Setuju? Adik-adik? Paham? Oke. Ada yang mau bertanya? Jadi bisa gambarannya ya, kok bisa yang kita tahu cuman ya kita hirup oksigen terus kita buang gitu ya. Oke, terus tujuannya, tekanannya ini kemana? Ya berarti kenapa selalu rendah? Kan ini mau dipakai tekanannya. Ketika oksigen sudah masuk ke jaringan, berarti kalau udah yang 40 ini masuk kemana? Ke siapa? Ke organela tadi, ke respirasi. Berarti dipakai terus kan gitu ya, sehingga berkurang. Terus bagaimana Kak kalau kondisi oksigen tidak mencukupi? Apa yang terjadi? Ingat lagi, respirasi apa yang terjadi di dalam sel kita? Kalau kekurangan oksigen, apa jawabannya? Ayo. Kalau misalkan oksigennya malah sedikit, Kak. Nah, berarti energi kita berkurang dong, Kak. Kenapa? Karena nggak terjadi respirasi secara aerob. Yang adanya apa? Anaerob. Terjadi apa? Wah, ada racun tuh di otot. Namanya apa? Ayo. Iya, akan terjadi penimbunan asam laktat. Contohnya itu adalah kebutuhan oksigen di saat kita bergeraknya atau beraktivitas lebih banyak. Betul? Ya kan? Kalau beraktivitas lebih banyak, otomatis udara yang kita butuhkan juga lebih banyak. Contoh, nanti kita akan juga bahas berapa kapasitas udara yang kita butuhkan tertampung di paru-paru. Nah, gitu dia. Oke, berarti untuk menjawab yang nomor 1 belum juga Kakak mau jelasin. Supaya juara nomor 1 tuh, karena ini juga sering keluar mengenai yang pernapasan, pengangkutan CO2 oleh darah. Kenapa dia yang sering ditanyakan? Karena ada 3 bentuk pengangkutan CO2 ini. Kalau oksigen, kenapa Kak? Kalau oksigen langsung ingat aja, yang membawa oksigen itu adalah hemoglobin. Maka pengangkutan oksigen itu hanya seperti ini dia. Pengangkutan daripada O2. Pengangkutan O2 itu langsung dilakukan oleh hemoglobin. Maka menjadi hemoglobin plus O2. Udah tuh. Ya, tugas dia di sini 98% dia mengikat oksigen. Berarti logikanya, kalau dia bawa 98% tugas untuk bawa oksigen, berarti dia nggak bakalan berperan untuk membawa CO2 dengan jumlah yang lebih banyak. Kan gitu ya kan? Nah, maka ini menjadi HbO2. Udah nih. Nah, ini adalah proses pengangkutan oksigennya. Lalu kita bergeser ke pengangkutan CO2. Itu terdiri dari 3 bentuk. Atau dia diangkutnya dalam 3 bentuk. CO2 ya, 3 bentuk. Nah, jadi yang pertama, CO2 itu dia diangkut oleh hemoglobin. Nah, dia diangkut atau dibawa oleh hemoglobin. Loh, tadi katanya hemoglobin bawa CO2, bawa oksigen. Kok dia bisa bawa CO2? Ya, dia juga bisa mengikat CO2 tapi dalam jumlah yang sedikit. Makanya kalau pernah ketemu soal, hemoglobin berkemampuan berikatan dengan siapa? Kayaknya pernah ya, yaitu berikatan dengan si CO2, CO juga dan juga oksigen, ya. Nah, maka yang pertama tadi CO2 diangkut oleh hemoglobin itu dengan kisaran hanya 10% saja. Gitu, dalam bentuknya. Jadi, dia itu menjadi CO2 bisa diangkut oleh hemoglobin, ini menjadi bentuk karbominohemoglobin, HbCO2. Tapi 10%. Nah, ini dia karbominohemoglobin. Nah, berarti masih ada 90% lagi CO2 yang masih tinggi di jaringan, kan gitu ya mikirnya, kan gitu. Nah, lalu yang kedua, kemana yang 90-nya lagi? Itu kan masih banyak. Sementara hemoglobin hanya bawa 10%. Nah, lalu CO2 itu bisa diangkut oleh plasma darah. Plasma darah itu adalah komponen darah ya, plasma darah. Dan ini hanya 5%. Nah, kalau mengingat plasma darah,
komponen atau kandungan yang terbanyak pada plasma darah itu apa? Ada yang ingat? Air. Ya, air. Ya, plasma darah itu banyak kandungan airnya. Bahkan dia komponen yang terbanyak dari bagian darah kita. Kalau dibilang dari 100%, plasma darah itu 55%. Dan 55% ini banyak airnya. Nah, maka darah kita itu kan berbentuk cair. Sisanya sel darah, 45. Oke. Nah, lalu hubungannya karena plasma darah itu tadi lebih banyak kandungan airnya, ini dapat larut CO2 ini. Maka CO2 ini bisa bereaksi dengan air. Kok bisa, Kak? Ada katalisnya. Siapa itu katalis? Enzim. Jadi ada enzim yang bernama karbonat anhidrase. Nah, lalu jadi apa ini? Jadi asam karbonat. Apa asam karbonat? H2CO3. Ini hasil reaksinya. Nah, H2CO3 ini 5% ya, dalam bentuknya 5%. Kakak tuliskan asam karbonat. Nah, jadi asam karbonat ini misalkan, jadi yang 10% tadi, itu kan tadi udah dibawa sama hemoglobin, tinggal sisa 90. Yang 90 itu larut dalam air. Berarti dia di plasma darah menjadi asam karbonat. Tapi dari 90 itu, 5%-nya masih dalam bentuk asam karbonat, ini dibawa melalui sirkulasi darah ke ginjal. Untuk apa? Untuk dibuang. Nah, maka coba lagi nanti dibuka catatannya, komponen urin. Ya, komponen urin itu apa saja? Berarti urin kan adalah yang kita buang. Selain urea, ada amonia dan juga ada asam karbonat. Nah, berarti asam karbonat itu merupakan sisa dari respirasi. Nah, tapi yang 5% ya. Nah, berarti ada sisa berapa? Yang di bawah ginjal cuma 5% loh. Ada berapa yang masih tinggal di plasma darah? 85. Oke. 85 ini CO2 itu diangkat dalam berupa molekul lain, yaitu berupa senyawa asam bikarbonat. Ya, asam bikarbonat itu apa? HCO3-. Nah, loh, kan itu bukan gas, Kak. Terus gimana dong, ya? Asam bikarbonat. Nah, inilah yang dalam jumlah yang paling besar bawa bentuk CO2-nya. Dan ini berapa tadi? 5%, 10, dan ini 85%. Gimana tuh, Kak? Jadi asam karbonatnya, nah atau bikarbonat. Nah, jadi yang asam karbonat ini tadi, kan ada 85 tuh, nah itu dirombak lagi. Jadi H2CO3, ini jadi apa? Menjadi H+, menjadi HCO3-. Nah, gitu. Wah, H+ itu kan asam, Kak. Itu gimana dong nanti dalam kondisinya di dalam darah? Nah, kita lihat dulu. Jadi mekanisme perpindahannya Kakak buatkan di sini untuk gambarnya ya. Jadi ada mekanisme pertukarannya di dalam sel. Jadi tuh Kakak buat bentuknya di jaringan tubuh. Gambar dulu jaringannya lagi. Nah, jadi tadi CO2 di jaringan tubuh tinggi apa rendah tadi? Ayo. Tinggi. Tinggi. Oke. Terus di sini Kakak bahaskan, di sini jaringan tubuh terus ke pembuluh darah. Kan dia mau berdifusi ke pembuluh darah tadi. Di pembuluh darahnya, di pembuluh darah kan ketemu si eritrosit tuh. Ya, di sini. Terus itu apa itu, Kak? Eritrosit ya. Itu kayak cincin begitu, dia bentuknya bikonkav. Lalu dari pembuluh darah kemana? Dari pembuluh darah atau kapiler ke paru-paru. Nah, atau ke alveolusnya. Kalau udah ke alveolus kan tinggal dihembuskan dalam bentuk gas. Oke, Kakak bagi. Ikutin urutannya ya. Yang ini jaringan tubuh. Jartub.
Terus nanti ke sini, ini kapiler. Terus yang ini alveolus. Ingat tadi yang perbedaan tekanan parsialnya tadi, alveolus. Oke. Nah, lalu kita mau lihat tadi siapa? CO2. Nah, CO2 di jaringan tubuh semuanya sangat tinggi dan ini harus segera dibawa keluar, ya kan? Nah, CO2 langsung berdifusi nih, kemari panahnya masuk ke kapiler. Nah, di kapiler kan tadi plasma darah, eritrosit nih, ada hemoglobin di sini. Nah, hemoglobin langsung bisa bawa CO2. Oke, bawa ke sini. Iya kan? Jadi dalam bentuk HbCO2. Iya kan? Di sini dia uraikan lagi. Nah, HbCO2 itu tinggal dipecah lagi. Jadi apa? Berarti hemoglobinnya jadi CO2. Nah, ini udah langsung ke bawah nih. Ini yang 10% tadi. Bisa diikutin? Halo? Halo? Bisa, Kak. Nah, oke, tadi yang 10%. Nah, sekarang yang 5%-nya. Yang 5%-nya kayak gimana? Nah, ada CO2 lagi. Nah, CO2 yang mana? Yang bawah ini, pokoknya yang mana deh. Nah, terus, dia sama berdifusi ke kapiler atau ke plasma darah. Nah, nggak bisa dibawa sama hemoglobin lagi. Hemoglobin cuma bawa 10% aja, cukup. Nggak lebih. Oke, masih ada 90 lagi nih, gimana? Nah, berarti CO2 larut lagi kan dalam air, kan H2O. Nah, kapiler ya, di sini ada plasma darah nih. Oke, dia larut, terus dia menjadi apa? CO2 plus H2O. Tadi apa? Jadi asam karbonat. H2CO3 kan ya? Oke, nah lalu ini 90. Lalu dibawa, kan sirkulasi jalan terus nih. Dibawa keluar sampai kemana? Misalkan di sini ke ginjal. Dibawanya ke ginjal, berapa persen tadi kakak bilang? H2CO3-nya dibawanya? Halo? 5% dalam bentuk H2CO3. Belum diubah, masih begini. Paham? Bisa diikuti dulu? Bisa nggak? Halo? Bisa, Kak. 5%. Oke. Terus 85-nya. 85-nya gimana? Waduh, ini kenapa nggak dibawa semua ke ginjal kan gitu. Nah, di eritrosit ini diubah lagi nih. Ya udah diubah aja deh. Menjadi H+ dengan HCO3-. Nah, terus HCO3- itu kan masih di eritrosit tuh dan dia ubah menjadi H. Wah, ini jangan sampai H+ ini langsung berikatan, langsung diikat sama hemoglobin. Loh, hemoglobinnya tadi Kak udah keluar. Hemoglobin kan banyak ya di eritrosit. Nah, hemoglobin langsung diikat oleh H+ langsung diikat oleh hemoglobin. Buat apa? Menjaga pH darah. Artinya si hemoglobin ini bisa juga sebagai buffer ya. Nah, terus HCO3-nya ini. Nah, HCO3 ini juga harus segera dikeluarkan ke dari eritrosit. Kenapa? Karena dia bersifat racun. Nah, HCO3 ini langsung dibawa ke alveolus. HCO3-. Ini keluar dari eritrosit. Siapa yang menggantikan dia? Yang menggantikan dia masuk ke eritrosit adalah ion Cl. Cl-. Nah, lalu HCO3- ini udah bisa dibuang nggak nih? Enggak lah, kan dia bukan dalam bentuk gas. Nah, yang dibuangnya itu harus bentuk CO2. Nah, HCO3- ini, nah tadi kan ini proses CO2. Sembari proses CO2 kan ada hemoglobin juga yang berlangsung kan. Nah, ini tadi hemoglobin misalkan masuk. Hemoglobin membawa si oksigen. Nah, lalu si hemoglobin tadi Hb oksigen kan gitu. Kan barengan nih. Bukan entar CO2-nya keluar dulu baru oksigennya. Enggak, ini barengan, difusi. Nah, baru hemoglobin ini tadi membawa oksigen, lalu dia menguraikan oksigen tadi menjadi di plasma darah. Nah, kan ada hemoglobin tuh. Hemoglobin ini tadi kan mengikat H+. Nah, dia bawa nih. H+-nya dibawa keluar juga. Oke. Nah, lalu setelah dia bawa,
H plus ini langsung dia lepas H plusnya supaya bisa berikatan lagi dengan si asam karbonat ini, bikarbonat ini. Jadi itu proses perpindahannya saja. Nah, maka ketika dia proses ini langsung terurai lagi sama si enzim enzimnya tadi, karbonat anhidrase. Ini jadi balik lagi. Jadi apa? H2CO3. Nah, pakai enzim yang sama, Kak. Iya. Ingat ya, enzim itu juga bisa bersifat reversible. Bekerja bolak-balik. Dia bisa menguraikan, dia juga bisa memakai untuk dibentuk lagi. Nah, maka kalau udah bentuk asam karbonat lagi nih, Kak, yang dibawa sama ginjal. Iya, cuman bedanya ini udah di alveolus. Nah, H2CO3 ini diuraikan lagi. Jadi apa? Jadi air dan CO2. Nah, CO2 ini yang dibawa. Udah, kalau dia di alveolus, CO2 tinggal kita buang melalui pernapasan eksternal. Jadi bawahnya kita buangnya dalam bentuk ini bukan. Cuman ini adalah asam bikarbonat ini dalam bentuk untuk bisa dibawa ke alveolusnya. Nggak bisa langsung CO2 karena nggak ada yang bisa bawa langsung. Yang bisa bawa langsung CO2 itu hemoglobin cuman 10%. Maka yang 85% itu dalam bentuk asam bikarbonat dulu, baru nanti akan mengalami proses reaksi di sini. Nah, sehingga nanti akhirnya akan membuang CO2 dalam bentuk gas. Gitu dia. Bisa ya? Paham? Adik-adik? Kak, terus yang Mm-mm. H2O itu dikeluarkan dari Oh, H2O ini kemana nih? Kan CO2 udah dibuang. H2O balik lagi, alveolus nih. Alveolus kan kapiler darah. Jadi komponen apa nih? Jangan dibuang dong. Plasma? Plasma darah dong. Kan iya. Masa dibuang? Ya kan? Jadi plasma darah. Jadi si H2O ini masih bisa dipakai lagi nanti. Buat apa? Ya ngelakuin ini, buat mindahin CO2 ini. Gitu. Oh, berarti tugasnya air itu bisa juga buat mindahin CO2 dari jaringan tubuh ke kapiler sampai ke alveolus. Bahkan dalam bentuk gas. Gitu. Bisa ya. Kakak tekankan lagi, ada 3 bentuk CO2 yang dibuang atau yang diangkut. Pertama, diambil atau dibuang dalam bentuk karbominal, bisa langsung diikat oleh hemoglobin, tapi jumlahnya ini yang jadi penekanannya, hanya 10%. Lalu nanti bisa juga jadi ada bentuk pertanyaan, bentuk CO2 yang dibuang melalui darah dalam jumlah relatif sedikit. Jawabannya apa? Udah bisa jawab nggak? Apa jawabannya? Yang paling sedikit. Yang paling sedikit itu adalah ini. Diangkut oleh plasma darah dalam bentuk apa? Asam karbonat. Ya. Kalau yang paling banyak, nah ini jangan ketukar. Asam karbonat sama asam bikarbonat. Oke, itu yang paling banyak ya. Nah, maka kalau kita balik lagi ke soal, nah kenapa kakak bilang yang C sama E itu bisa, tapi jumlahnya relatif lebih sedikit, iya kan? Karbominohemoglobin sama nggak dengan HbCO2? Sama nggak tadi? HbCO2. Sama kan? Berarti yang C sama yang E sebenarnya sama. Cuman ini kenapa salah? Karena jumlahnya hanya berapa persen dibawa? Tadi 10% saja. Oke. Ada di sini yang lebih banyak yang bawanya. Lah ini jawabannya. Kenapa kita milih dia? HCO3-. Ini tadi asam apa? Asam berapa? Asam bikarbonat ini? 85. Asam bikarbonat ini berjumlah 85%. Gitu ya. Oke, tidak pakai salah lagi atau ada yang mau bertanya? Slide setelah ini. Yang mana? Nomor Slide 1. setelah ini. Hasil yang mana ya? Kakak dengarnya putus-putus. Ke slide setelah ini, Kak. Coba di chat apa coba?
Bentar ya, ini tadi kakak lupa ngapus deh. Yang mana? Halo? Oke, sebentar. Boleh ke slide soal. Oke, sebentar. Yang ini ya. Slide soal kan ini ya. Jadi karbon dioksida sebagai hasil sampingan pembongkaran senyawa organik itu diangkut oleh darah ke paru-paru dalam bentuk apa? HCO3- gitu. Nah, yang ini setelahnya. Tadi organ pernapasan. Baru yang ini pertukaran gas oksigen dan CO2-nya. Udah tahu perbedaannya. Oh, ternyata CO2 itu paling tinggi di jaringan tubuh. Makanya kalau kita menahan napas, wah itu langsung bagaimana? Jadi kalau ada gangguan pernapasan itu yang buat kita rasa sesak. Karena CO2 ini racun di dalam jaringan tubuh. Gitu. Jangan sampai dia udah tinggi, kita tahan lagi ya makin banyak. Nah, sesak jadinya kan? Gitu ya. Terus yang ini. Sebelum kakak lanjut, ada yang mau bertanya? Paham? Kakak bisa lanjut berarti? Paham, Kak. Oke. Untuk menjawab, kalau tadi untuk pertukarannya, terus ada juga pernah keluar mengenai kapasitas volume udara yang ada di paru-paru. Nah, jadi kalau menjawab ini, apabila kita menarik napas dalam-dalam, tadi di pretest ada nggak nih? Nggak ada ya? Maka udara tambahan yang masuk dinamakan apa? Ada yang bisa mau coba jawab? Jawabannya apa? Yang B, Kak. Kira-kira? Iya. Yang D atau yang B? Komplementer. B. Oke. Kapasitas volume udara di paru-paru. Nah, pertanyaannya, itu sama enggak kapasitasnya untuk setiap individu? Sama atau beda? Nah, tergantung, beda Kak. Apalagi kayak olahragawan. Wah, itu gimana ceritanya? Oke. Di dalam bentuk grafik, kalau pernapasan biasa. Jadi kalau kita nafas biasa nggak ngelakuin aktivitas apa-apa, misalkan diam aja gitu kan, kita hanya bisa atau membutuhkan udara 500 cc saja. Nah, terus ketika kita tiba-tiba disuruh, ayo kamu lari ke sana, muter 3 kali putaran. Terus kita langsung bergerak, beraktivitas terus dengan mengambil udara cadangan. Otomatis kalau udara aktivitas kita tinggi, kita butuh udara yang banyak. Apalagi misalkan contoh berlari gitu ya. Nah, terus kita butuh, berarti kalau naik begini, ini adalah udara cadangan tambahan. Nah, udara cadangan tambahan setelah kalau tarik napas namanya apa? Inspirasi. Nah, kalau ini tadi adalah udara cadangan biasa. Artinya kita tidak kegiatan kita ada normal aja, nggak ada aktivitas. Nah, ini disebutnya pernapasan tidal. Kalau ini udara cadangan setelah inspirasi, berarti ada tambahan. Ini disebut komplementer. Nah, ini tadi. Jadi kalau misalkan udara yang tadi kita napas biasa 500 cc, terus kita tambah lagi, itu menjadi dari sini kemari 1500 cc. Berarti kita udah dapat berapa? Ada 2000. Ya kan? Nah, terus yang kita hembuskan juga sama. Nah, setelah kita tarik napas, terus kita hembuskan lagi. Nah, terus kita balik normal lagi. Kan gitu. Nah, sehingga udara tadi yang kita hembuskan ini menjadi udara cadangan setelah ekspirasi. Jadi kita kalau tarik napas kan pasti akan selalu beriringan dengan hembuskan napas. Nah, terus ini dia jadi udara cadangan suplementer. Maka ini
menjadi udara yang bisa kita tampung sementara di paru-paru. Berarti setelah inspirasi 1.500, ekspirasi juga 1.500. Nah, maka terkumpullah udara yang bisa kita dapatkan dan tertampung di paru-paru kita, itu disebut kapasitas ya setelah melakukan inspirasi dan ekspirasi. Maka jadi ada berapa? Ada, totalkan saja ini, menjadi 3.500. Itu vital. Lalu kan ini kita proses bernapasnya kan secara terus-menerus tuh. Nah, jadi dari 3.500 ini sebenarnya ada udara cadangan nih, udara sisa yang nggak kita buang. Udara sisa atau yang disebut residu. Nah, residu ini dia terkumpul 1.000. Nah, kenapa Kak nggak harus dibuang? Karena nanti ada suatu keadaan ya untuk gerakan pernapasan secara tiba-tiba. Apa itu Kak gerakan pernapasan secara tiba-tiba? Misalkan kita bersin, ya kan ada yang lagi bersih-bersih atau ada ini ya kan. Nah, kita butuh udara. Nah, lalu kalau misalkan udaranya nggak cukup, bersinnya nggak jadi. Benar nggak sih? Kalau bersin nggak jadi, waduh nggak enak banget, nggak lega. Nah, maka kita akan berusaha tarik napas supaya bisa bersin lagi. Benar nggak sih? Pernah nggak sih ngerasainnya? Betul? Betul, Kak. Iya. Nah, maka dengan adanya udara sisa ataupun residu ditambahkan kapasitas vital, itu terkumpul seluruhnya di tubuh kita, di paru-paru kita, itu disebut kapasitas total. Ya, kapasitas total itu adalah keseluruhan udara ya yang ada di paru-paru kita. Jumlah kapasitas vital 3.500 ditambah 1.000, maka menjadi 4.500 cc. Nah, ini yang diambil secara rata-ratanya. Nah, maka yang pertanyaan Kakak, apakah setiap individu memiliki 4.500 cc untuk daya tampung udara di paru-parunya? Jawabannya tidak sama. Nah, berarti ada faktor yang mempengaruhinya. Apa faktor yang mempengaruhi? Faktor-faktor yang mempengaruhi ini bisa besar atau bisa lebih kecil. Ayo, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas volume udara. Ada yang masih ingat? Logikanya saja apa ya? Apa yang membuat kita jadi banyak butuh udara? Aktivitas. Yang pertama, iya tadi, aktivitas ya. Terus kalau Kakak buat di sini, usia ada hubungannya dengan aktivitas. Setuju nggak? Dan ini mempengaruhi kapasitas volume udara. Coba ada yang mau buat kasih pendapat apa hubungan usia dengan aktivitas dan kapasitas volume udara di paru-parunya? Ayo. Karena kalau usia Masih jelas, Mak? ya Kak, kalau usia semakin tua kan aktivitasnya tuh nggak bisa berat, jadi kapasitas vitalnya, kapasitas udaranya pasti lebih sedikit daripada yang usia-usia kayak produktif yang aktivitasnya tuh bisa berat gitu Kak. Iya, betul. Jadi Kakak ulangi lagi. Jadi tadi usia hubungannya dengan aktivitas. Usia, misalkan usia produktif. Nah, kalau dibilang usia produktif berarti kan banyak hal yang bisa lakukan. Berarti aktivitas dia tinggi. Maka kapasitas volume udaranya juga sangat tinggi berarti. Nah, hubungannya dengan usia yang tidak produktif lagi, non produktif. Nah, berarti aktivitas dia akan berkurang. Maka kapasitas volume udaranya juga akan menurun. Dari segi mana juga? Dari kemampuan organ, karena ingat perkembangan. Jadi perkembangan itu ada atau bersifat reversible. Reversible itu semakin usianya tadi semakin non produktif, kemampuan untuk mengambil udara ini juga akan semakin berkurang. Gitu ya, hubungan usia dengan aktivitas. Lalu kalau aktivitas ini juga mempengaruhi dari misalkan
volume udara yang aktivitasnya biasa-biasa aja, sama orang yang suka melakukan aktivitas yang hari-harinya, contohnya kayak olahraga. Olahragawan itu misalnya kayak yang lari, terus pelari, terus main renang, ya kan, terus main bola. Nah, contohnya main bola deh. Yang main bola disuruh lari satu babak itu main bola ada berapa menit sih? Adik-adik yang cowok nih, kalau satu babaknya 50 menit atau 2 jam nih suruh lari-lari nih, ngambil bola. Satu babak itu ada sekitar 45 menit. Iya. 45 menit lari-lari terus tanpa henti. Cari bola terus masukin ya gitu kan, 45 menit. 45 menit kan lama tuh. Kita 10 menit aja lari-lari ngos-ngosan ya kan. Nah, lalu bagaimana kalau pemain bolanya kok bisa tahan gitu 45 menit lari-lari terus tanpa henti nih? Dia berhenti nggak sih? Ya paling kan nanti abis itu lari lagi kan gitu ya. Nah, berarti di sini ada kapasitas volume udara dia yang tambah dong. Gitu. Sama juga dengan yang renang. Nah, gitu ya. Kalau yang nggak biasa nih, disuruh misalkan apalagi yang berenang yang apa tuh, yang hitungan yang bolak-balik gitu ya. Nah, jadi misalkan udah ke sana finishnya atau berapa kali, 10 kali gitu. Nah, itu kan apa? Sangat membutuhkan udara. Nah, itu ya, berarti semakin tinggi aktivitasnya, semakin tinggi juga lah kapasitas volume udara. Jadi kenapa olahragawan itu harus berlatih setiap hari, ya. Jadi dia harus menjaga ini kapasitas volume udaranya. Karena akan terjadi kendala kalau volume udaranya nggak cukup ketika dia melakukan aktivitas yang tinggi. Terus selain itu ada lagi gender. Kok bisa ya gender? Gender ini juga mempengaruhi ya kapasitas volume udara. Katanya kalau gender itu kalau laki-laki itu kan fisiknya lebih kuat. Kenapa fisiknya lebih kuat? Emang dari secara genetisnya dan juga jumlah eritrositnya. Apa hubungan jumlah eritrosit terhadap volume udara? Ya dong, eritrosit kan buat ngikat oksigen. Ya kan kalau kita aktivitasnya tinggi, otomatis udara kan kita lebih cepat nangkapnya atau mengikatnya yang jumlah eritrositnya lebih banyak. Nah, jadi kalau gender itu laki-laki yang lebih kuat secara fisik dan jumlah eritrositnya lebih banyak. Berarti kapasitas volume udaranya juga lebih banyak atau lebih tinggi. Gitu ya untuk gender. Terus yang keempat. Yang keempat itu ketinggian tempat atau topografi. Apa hubungannya? Ada yang tahu nggak ceritanya? Ketinggian tempat terhadap tekanan oksigen. Ayo. Semakin tinggi tekanannya tinggi, Kak. Jadi Semakin bisa tinggi bernafas. tempat. Makin tinggi. Semakin tinggi tempatnya, contohnya dataran Kadar tinggi. oksigennya sedikit. Iya, tekanan oksigennya semakin sedikit. Nah, sehingga kalau kita misalkan melakukan pendakian gitu ya, waduh semakin bagaimana nih, kayaknya udah serasa semakin sesak nih. Nah, jadi kalau orang-orang yang biasa hidup di dataran tinggi, itu jumlah eritrositnya lebih banyak, ya kan? Jumlah eritrositnya lebih banyak. Kenapa? Ya harus banyak dong untuk bisa mendapatkan oksigen yang ada di sekitarnya dalam tekanan yang rendah. Nah, itu juga ya mempengaruhi kapasitas. Itu tadi berarti bisa lebih banyak dong. Nah, terus yang kelima, yang paling sangat berdampak ya memang gangguan seperti asma, ya kan? Terus emfisema. Nah, itu berarti akan menurunkan atau mengurangi rata-rata dari kapasitas total. Kalau suhu mempengaruhi nggak? Suhu lingkungan. Suhu. Kalau suhu tubuh kita semakin tinggi, pernah nggak sih kalau misalkan kita lagi demam itu napasnya cepat? Terus atau kita kalau lagi berlari-lari, suhu tubuh kita semakin meningkat. Betul nggak sih? Betul. Iya ya. Berarti tambahkan lagi yang keenam. Faktornya adalah suhu lingkungan. Juga mempengaruhi kapasitas udara yang ada di paru-paru. Oke, berarti kita balik lagi ke soal.
Apabila kita menarik napas dalam-dalam berarti secara inspirasi. Nah, maka ada udara tambahan yang masuk. Nah, berarti kan cuma tarik napas dalam-dalam aja, nggak ngembusin. Nah, dan juga tidak melakukan ekspirasi. Kalau melakukan ekspirasi itu udah kapasitas vital namanya. Tapi kalau di sini hanya untuk menarik napas dalam-dalam, itu adalah komplementer, gitu ya. Kalau udara pernapasan ini apa dulu? Kan nggak to the point gitu. Nah, ini maka salah. Udara cadangan juga salah. Udara cadangan kan ada 3 jenis. Ada inspirasi, ada ekspirasi, dan ada udara sisa. Ini residu yang ini salah. Terus udara cadangan itu ada 2 maksudnya. Ada inspirasi sama ekspirasi. Maka yang lebih tepat adalah udara komplementer. Bisa untuk pernapasan? Halo? Biar kita lanjut ke sistem hormon. Bisa, Kak. Ya. Kalau kayak gini, tadi ada nggak di pretestnya? Ada, Kak. Ada, Kak. Jawaban kamu apa? Ada yang udah review materi sistem hormon? Kelamin sekunder pada wanita ditentukan oleh hormon estrogen yang dihasilkan oleh kelenjar gonad. Oke, kelenjar gamet. Nah, kelenjar gonad ini katanya dipengaruhi lagi sama hormon gonadotrop. Yang ditanya, gonadotrop ini dari mana? Nah, ini adalah bentuk versi lain. Kalau di soal UTBK 2019, dia bilang hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisis bagian anterior. Nah, itu yang mana-mana nih. Nah, jadi kita lihat dulu untuk menjawab ini. Jadi ada beberapa hormon. Sistem hormon itu dihasilkan oleh kelenjar apa? Adik-adik. Ya, jadi tadi ada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang namanya kelenjar endokrin. Terus kakak mau tanya, kelenjar endokrin sama eksokrin bedanya apa? Ada yang masih ingat nggak? Coba, yang kakak buat ini semuanya adalah sistem hormon. Sistem hormon ini dia melibatkan kelenjar endokrin. Nah, berarti kalau ada endokrin, ada kelenjar eksokrin dong. Nah, bedanya di mana nih? Kelenjar endokrin sama eksokrin. Nah, terus kalau endokrin itu di dalam, eksokrin di luar. Di luar mana? Di luar tubuhnya. Nah, maksudnya apa nih? Kelenjar endokrin sama eksokrin. Bedanya. Nah, kalau kelenjar endokrin, perhatikan organ-organnya. Ini semuanya adalah kelenjar endokrin. Dan kelenjar endokrin ini adalah kelenjar yang bisa disebut kelenjar buntu. Artinya kelenjar yang tidak ada salurannya. Tidak bersaluran. Nah, maksudnya nggak bersaluran gimana? Coba lihat. Ya, yang di sini, yang di kepala. Di sini kan nggak ada salurannya. Ini bisa semua nih. Ini ada salurannya. Nah, sehingga emang kalau yang bersaluran kayak gimana, Kak? Nah, kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang bersaluran. Nah, lawan dari endokrin ya. Kelenjar yang bersaluran itu contohnya kalau dalam pencernaan. Ini kan kerongkongan, terus ada lambung. Lambung itu kan bersaluran. Nanti dia bisa neruskan kemana? Neruskan ke usus, kan gitu ya. Nah, usus itu nanti habis dari mana? Nah, jadi yang disebut dengan kelenjar eksokrin, kelenjar yang bersaluran nanti kalau ada salurannya berarti bisa kemari, gitu kan? Nah, sehingga kalau kelenjar bersaluran ada salurannya yang dihasilkan. Nah, kelenjar eksokrin ini tugasnya buat mengeluarkan atau sekresi berupa apa? Enzim. Gitu. Oh, berarti yang hasilkan enzim itu berupa kelenjar eksokrin. Maka juga ada pertanyaan nih, kelenjar yang juga bisa disebut eksokrin dan endokrin. Nah, berarti ada kelenjar yang bisa ngesekresin enzim dan mensekresikan apa? Sebagai endokrin. Kalau endokrin ini sekresinya berupa hormon. Nah, pertanyaannya, kalau dia ini punya saluran, berarti dia bisa, apa yang dia keluarkan nanti bisa bersaluran ke usus halus. Sementara, kalau endokrin, itu nanti dibawa oleh apa? Siapa yang mengangkut? Karena nggak ada salurannya loh. Misalkan,
hormon yang dihasilkan oleh bagian kepala ternyata berpengaruh tadi katanya di bagian reproduksi. Bagaimana cara bawanya? Orang letaknya di kepala sama yang ada di mana? Jauh banget. Siapa yang bawa? Ayo. Hormon itu diangkut oleh sistem sirkulasi, yaitu melalui apa? Melalui darah, ya. Jadi kenapa hormon yang di bagian otak ini bisa mempengaruhi hormon yang direproduksi misalkan? Karena itu dibawanya atau sistem pengangkutannya melalui darah. Nah, maka sistem stimulannya itu lambat tapi teratur. Nah, kalau sistem hormon ini kan masuk ke dalam sistem regulasi. Nah, jadi itu dalam sistem koordinasi, di situ kan ada sistem saraf dengan sistem hormon. Apa perbedaannya? Kalau sistem saraf itu responnya cepat karena dibawa sama serabut saraf. Jadi itu kayak seperti loncatan listrik gitu ya. Ketika kakak ngobrol begini kan kamu bisa paham, kamu bisa nangkep nih. Atau bahkan misalkan kakak panggil terus kamu nyahut. Nah itu adalah respon sistem saraf. Nah kalau hormon, sistem hormon itu dia sistem pengangkutannya karena dibawa sama darah, maka responnya lambat. Tapi teratur. Contohnya kayak pertumbuhan. Nah, jadi misalkan tadi ada anak bayi lahir sekarang, misalkan hari ini, terus besok tiba-tiba besar. Enggak dong ya. Nah, itu kan terjadi secara bertahap. Nah, itu adalah fungsi dari sistem hormon. Lalu sebenarnya apakah fungsi sistem hormon ini? Banyak yang mengira tugasnya sebagai apa sih dalam tubuh? Nah, sistem hormon ini dia tugasnya di dalam tubuh sebagai penyeimbang. Atau gitu Kak. Nah, homeostasi itu adalah keseimbangan segala metabolisme dalam tubuh. Contoh, gula darah kita itu kenapa selalu normal? Karena setelah makan, ketika kita setelah makan nih, kadar gula darah kita itu tinggi. Nah, ada yang bertugas buat merombak gula tadi atau menurunkan kadar gula tadi untuk disimpan menjadi cadangan gula di otot. Nah, itu hormon apa? Nah, jadi sebenarnya intinya fungsi dari hormon itu adalah sebagai homeostasis atau keseimbangan. Nah, berarti ketika hormon ini terganggu, jumlahnya lebih banyak atau jumlahnya lebih sedikit, berarti keseimbangannya terganggu. Nah, gitu ya. Oke, terus kita mau lihat bagian-bagian kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin yang ada di bagian kepala ini adalah kelenjar hipofisis. Jadi kamu udah tahu yang ada di bagian kepala, hipofisis. Terus ternyata ada yang menghubungkan kerja hormon dengan kerja saraf. Karena ada yang di bagian kepala di sini. Siapa yang menghubungkan adalah hipotalamus. Jadi hipotalamus ini bukanlah kelenjar endokrin, tapi hipotalamus ini adalah bagian dari sistem saraf yang menghubungkan atau mengoneksikan kerja saraf dengan hormon. Itu hipotalamus, ya. Nah, lalu kalau sistem endokrinnya siapa yang ada di otak? Hipofisis ini. Nah, lalu kita geser ke bagian tenggorokan atau sekitar trakea nih. Ini apa di sini? Kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Makanya kan ada pembengkakan katanya, pembengkakan pada kelenjar tiroid. Nah, itu jadi gondok kan ya. Nah, terus ada tiroid, terus ada anak. Nah, ini anak gondok di sini. Kalau tiroidnya yang luar sini, lalu yang di sininya ini paratiroid. Oke, kamu untuk memudahkan memahami hormon ini, aduh ini Kak banyak banget. Kamu paham dulu letak-letak kelenjarnya. Kelenjarnya dulu kamu kenali, baru ingat hormonnya. Jadi yang kakak masih kasih tahu ini adalah kelenjarnya dulu, ya. Terus kita lihat ke bagian di rongga dada nih. Ini adalah kelenjar timus. Jadi kakak masih kasih tahu kelenjar-kelenjarnya. Ini semua kelenjar, ya, belum hormon. Nah, kelenjar timus ini dia punya ciri khas tertentu. Kelenjar timus ini hanya berfungsi sebagai kelenjar endokrin kurang dari 18 tahun atau 25 tahun ya. Kita masa berhenti pertumbuhan ya. Nah, karena kelenjar timus ini untuk pertumbuhan. Jadi kurang dari 25 tahun dia sebagai kelenjar endokrin untuk
memicu atau membantu proses pertumbuhan tubuh. Nah, tapi kalau lewat dari 25 tahun kan pertumbuhan kita udah berhenti. Nah, kelenjar timus ini akan berubah fungsi menjadi apa? Sistem imun. Nah, itu ya, berarti kalau di usia 25 tahun, kurang lebih dari 25 tahun, timus nggak berfungsi lagi ya, sebagai hormon pertumbuhan. Terus, coba lihat, kita geser lagi. Loh, itu kok tinggi banget, Kak? Kok organnya jadi naik kelas tuh? Ya, itu cuman gambarnya doang ya. Yang ini apa sih? Yang mirip kayak kacang mede ini? Ginjal. Harusnya geser ke sini ya. Dia kan disebut buah pinggang. Nah, yang menjadi kelenjarnya yang ini. Yang kayak topi ini. Nah, jadi dia nunjukin di bagian ginjal biar ingat bahwa ini adalah kelenjar anak ginjal. Nah, kelenjar anak ginjal ini disebut suprarenalis. Oke, terus yang ini. Wah, ini kan letaknya salah nih, harusnya kan di bawah sini. Iya, dia hanya kasih tahu di sini harusnya ya. Di bawah lambung ya kan? Kelenjar apa? Kalau kita ngebahas pencernaan, ini mulu yang keluar. Bioteknologi, dia juga yang muncul. Siapa ini? Kelenjar apa? Kelenjar pankreas. Ada sebutannya loh, kelenjar pankreas ini. Dia juga disebut sebagai Pulau Langerhans. Nah, wah, nama baru Kak. Nah, kayak baru dengar nih. Nah, Langerhans. Jadi suka disebutin Pulau Langerhans itu juga sama dengan kelenjar pankreas. Terus kelenjar apa lagi yang sebagai sistem endokrin? Nah, ini kalau pada perempuan ini kelenjar kelaminnya adalah ovarium. Ya, kelenjar kelamin. Makanya di sini dibuatnya ada ovarium nih. Nah, ovarium ini ya akan menghasilkan hormon apa? Kakak mau tanyalah kalau gitu. Ayo yang perempuan, apa yang dihasilkan dari ovarium? Mana suaranya? Udah kayak konser aja ya. Suaranya mana? Ayo. Hormon apa? Ada 2 nih. Kakak udah tulis. Masih kedengaran suara kakak di sana nggak? Masih, Kak. Ayolah, hormon apa lah ya? Yang kita Estrogen. punya. Iya, estrogen. Satu lagi. Progesteron. Progesteron. Oke. Kalau gitu, kakak mau tanya, pada laki-laki kelenjar kelaminnya apa? Kelenjar kelaminnya testis. Ngasilin hormon apa? Kelenjar kelaminnya ngasilin hormon? Ayo, laki-laki. Testosteron. Kalau gitu kakak mau tanya, testosteron. Nando, kamu punya hormon estrogen nggak? Punya. Tapi tidak dominan ya, atau lebih sedikit. Lebih dominan apa? Testosteron ya. Terus kalau Zulfa punya hormon testosteron nggak? Enggak, Kak. Punya Kak, tapi aku lebih dominan estrogen. Nah, pertanyaan lagi. Laki-laki siapa ya Kak? Pengen dulu nih Tadi kan si Nando. Dava ini laki-laki ya, benar nggak sih? Dava Muhammad, iya. Dava, halo. Halo Dava. Dava, kamu punya hormon progesteron nggak? Kayaknya enggak sih. Iya, karena tadi ngomong estrogen punya, progesteron jadi ikutan punya. Punya nggak? Tidak punya ya. Jadi nggak punya. Kalau progesteron itu pun pada perempuan baru terbentuknya nanti ketika ovum itu lepas. Kita akan bahas dalam siklus menstruasi. Nanti kita bahas, terus progesteron itu enggak ada ya pada laki-laki. Karena tugas progesteron itu untuk penebalan dinding rahim. Ketika ovum, kenapa dinding rahim bisa menebal? Karena ovumnya udah lepas atau ovulasi. Kok bisa ovulasi? Ada hormonnya lagi. Nah, berarti nanti di siklus menstruasi itu ya. Oke, berarti tadi estrogen dan progesteron ya. Estrogen dan testosteron ini antara laki-laki sama perempuan punya, cuman lebih dominan. Terus kita balik lagi kemari untuk menjawab ini. Udah ketahuan gak sih? Nah, jadi kalau kelenjar hipofisis
itu karena di bagian otak dia ada 3 bagian, yaitu hipofisis bagian depan namanya anterior. Nah, ini yang keluar di UTBK 2019. Hipofisis tengah intermediate. Sama hipofisis bagian belakang atau posterior. Ayo, ada yang udah review nggak? Kira-kira yang ada di hipofisis anterior ini apa? Ini kan kelenjar udah ya. Ini kelenjar hipofisis. Berarti dia ngasilin hormon apa saja? Oke. Ayo, hormon apa saja yang dihasilkan oleh hipofisis bagian depan? Anterior itu depan, intermediate itu tengah, posterior itu belakang. Yuk, kalau depan, hormon pertumbuhan. Yang pertama ada GH. Apa tuh Kak? Growth hormone. Terus ada lagi, ada somatotrop hormone, STH. Kedua-duanya ini untuk memicu pertumbuhan. Nah, berarti kalau misalkan hormon ini terganggu, keseimbangan juga terganggu. Berarti pertumbuhan bisa menjadi lebih besar atau bisa menjadi lebih kecil atau pertumbuhan terhambat. Nah, terus ada GnRH. Apa ini? GnRH ini juga disebut gonadotrop. Berarti udah dapat jawabannya ya? Gonadotrop. Nah, gonadotrop ini ada bagi 2 lagi, yaitu FSH sama LH. Oke ya. Jadi LH dengan FSH kamu udah ingat, oh itu di hipofisis bagian depan. Apa fungsi FSH dengan LH? Apakah berperan hanya pada perempuan saja? FSH ini berlaku buat laki-laki dan perempuan. Ya, kalau untuk laki-laki dia untuk membantu atau memicu yang namanya proses pembentukan sperma. Berarti apa? Untuk proses apa? Spermatogenesis. Nah, itu FSH tuh. Kalau yang perempuan untuk memicu atau membantu proses oogenesis. Nah, berarti FSH nih berperan. Kalau LH pada laki-laki, nah sama perempuan. Kalau LH pada laki-laki akan yang membantu, kalau spermanya udah kebentuk, hormonnya juga pasti nyusul. Terus, oh berarti Kak peningkatan testosteron itu dipicu oleh LH. Iya, sama juga dengan perempuan, yaitu estrogen. Nah, progesteron Kakak nggak buat di sini ya, karena dia beda. Nah, ini tadi testosteron dengan estrogen. Oke, terus ada lagi yang di bagian depan. Wah, bagian depan banyak ya. Siapa? Adrenocorticotropic hormone. Wah, apalagi tuh. Nah, ini yang buat mengatur kadar mineral di dalam tubuh kita. Ya. Terus ada prolaktin. Prolaktin itu buat mensekresi apa? ASI. Nah, ketika seorang ibu itu hendak melahirkan. Nah, ini adalah hormon-hormon yang ada di hipofisis bagian depan. Kalau intermediate itu hanya satu nih. MSH. Apa tuh MSH? Temannya MSG? Bukanlah. Melanocyte stimulate hormone. Untuk apa? Buat mengatur warna kulit atau pigmen. Iya. Jadi kalau misalkan kulit kita ada jaringannya rusak ataupun misalkan terbakar misalkan ya, ataupun tergores deh, otomatis warna kulit yang sebelahnya sama yang tadi yang baru itu kan pasti beda. Cuman dalam jangka waktu yang lama itu kan bisa jadi sama. Nah, itu nanti yang mengaturnya, yang menyamarkan itu adalah pigmen ini, pigmen kulit atau melanosit. Oke, terus kalau posterior itu 2. Yang posterior itu hormonnya, ada hormon yang bekerja di ginjal. Ini sering banget ya, ADH atau disebut dengan ada istilahnya nih. Ada yang tahu nggak?
Nama dari adenos apa? Anti diuretik hormon. Itu kan kepanjangannya? Kalau istilahnya ada yang tahu nggak? Di tryout kemarin kan ada ya. Namanya apa? Iya, vasopresin. Jadi kamu biar familiar juga, vasopresin sama dengan ADH. Fungsinya buat apa? Di dalam ginjal? Ayo. Vasopresin itu buat meningkatkan reabsorpsi, bukan reabsorpsi. Meningkatkan, kalau reabsorpsi itu penyerapan kembali. Penyerapan apa? Absorpsi air. Nah, maksudnya di dalam urin itu jangan lebih banyak kandungan airnya. Jadi kalau urin itu kan konsentrasi airnya harus lebih rendah. Logikanya, kalau konsentrasi air lebih tinggi pada urin, berarti urinnya jadi encer. Lebih banyak airnya, kan gitu ya. Nah, berarti kalau kondisi urin kita encer, itu berarti ADH ada masalah nih. Nah, lalu kalau misalkan urin yang sebenarnya gimana harusnya, Kak? Konsentrasi airnya itu rendah sehingga urinnya pekat. Nah, urinnya pekat itu kandungan apa saja? Ada urea tadi, ada amonia, terus ada asam karbonat tadi ya. Nah, itu harusnya yang lebih tinggi, bukan airnya. Gitu ya. Nah, kalau airnya yang lebih tinggi, itu berarti ada gangguan dengan hormon ADH. Itu disebut apa? Gangguannya. Mengalami Diabetes insipidus. kalau ADH, iya, diabetes insipidus, iya, gitu ya. Nah, terus ada lagi hormon yang ada di posterior, ada oksitosin. Oksitosin ini buat mengatur kontraksi rahim atau uterus. Nah, itu dia untuk yang ada di hipofis posterior. Itu jawabannya berarti udah ketemu ya? Adalah hipofis apa bagian depan? Ante? Gonadotrop ini berada di hipofisis. Dan iya. Intermedius tadi itu ada MSH, posterior ada DH dengan oksitosin. Paratiroid. Tadi di mana tuh? Paratiroid. Tiroid. Paratiroid itu yang sebelahan sama tiroid, Kak. Tapi paratiroid ini apa hormon yang dihasilkan? Itu kan baru kelenjar. Hormonnya itu adalah paratormon. Apa fungsi paratormon ini? Fungsi paratormon ini adalah fungsinya buat meningkatkan kadar kalsium di dalam darah. Jadi kalau misalkan kadar Ca dalam darah itu turun, paratormon langsung bekerja tuh. Dia ngambil Ca itu, siapa ya bagian tubuh kita yang Ca-nya banyak? Tulang, ya kan? Dia ngambil tuh kalsium dari tulang. Nah, maka ketika konsentrasi Ca-nya udah cukup, hormon paratormonnya berhenti. Tapi kalau paratormonnya itu enggak berhenti atau hipersekresi paratormonnya terus bekerja, mengambil Ca secara terus-menerus di dalam darah atau di dalam tulang, akan mengalami apa? Maka mengakibatkan tulang menjadi kekurangan kalsium. Apa dampaknya? Osteoporosis. Osteoporosis. Maka dampak hipersekresi paratormon. Maksudnya paratormon kalau terus ada, dia ngambil Ca terus tuh dari tulang, ya kan? Tadi katanya buat mencukupkan Ca. Iya, kalau udah Ca-nya udah cukup ya stop dong paratormonnya. Nah, tapi kalau paratormonnya kerja terus, dia ngambil terus dong kalsium dari tulang. Nah, dampaknya apa? Osteoporosis, pengeroposan pada tulang. Gitu ya, untuk paratiroid. Terus kalau pulau-pulau Langerhans, nah itu tadi. Pulau-pulau Langerhans ini sama dengan kelenjar pankreas. Apa hormon yang dihasilkan oleh Langerhans? Ayo. Pada Langerhans ada sel-sel yang dihasilkan. Ada sel alfa dan sel beta. Ada yang ingat ini? Ini juga suka kebalik. Sel alfa itu ngasilin hormon apa? Kalau alfa. Atau gini dulu deh, hormon apa yang dihasilkan dari pankreas? Gitu dulu deh. Insulin.
Insulin. Nah, jadi kalau alfa itu selain insulin ada lagi tuh yang dihasilkan dari pankreas, glukagon. Nah, jadi kalau sel alfa itu dia ngasilin glukagon dan sel beta itu ngasilin insulin. Kedua hormon ini berfungsi buat menjaga kadar gula. Maksudnya tadi yang kakak ngomongin kalau kita selesai makan, gula darah kita itu tinggi, glukosa. Nah, glukosa tinggi itu langsung ditanggepin sama hormon insulin. Dia akan mengubah glukosa itu menjadi glikogen. Nah, jangan ketukar ya, glikogen dengan glukagon. Glikogen ini adalah cadangan gula otot yang ada di tubuh kita. Nanti glikogen ini akan dibawa ke organ hati untuk cadangan energi. Nah, setelah kita ada selang 3 jam, 4 jam, nah kita udah beraktivitas nih. Terus gula darah kita rendah nih. Gula darah kita rendah, terus kita harus makan? Nggak usah. Kenapa? Karena ada glikogen. Kan sudah ada cadangan tadinya. Glikogen ini saja yang diubah lagi menjadi glukosa. Dengan adanya hormon apa? Glukagon. Gitu ya. Jadi tugas glukosa menurunkan kadar gula yang tinggi dan mengubahnya menjadi glikogen. Tugas glikogen meningkatkan kembali glukosa kalau keadaan gula darah kita rendah. Maka tadi balik lagi hubungannya, fungsi hormon sebagai homeostasis. Ya enggak? Adik-adik. Halo. Ya kan? Iya, Kak. Iya. Kita udah jam berapa ini? Masih cukup enggak ini? Sudah kelewatannya. Jam 9. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Kita break dulu ya. Baru cuman berapa yang dibahasnya. Nanti kita akan bahas di post-test. Ada soal-soalnya. Mungkin dengan ada soal baru muncul semuanya materinya. Kakak akan menjelaskan. Oke. Ada yang mau ditanya sebelum kakak tutup? Kak. Ya. Boleh balik ke slide sebelumnya nggak, Kak? Balik sini. Yang pernapasan? Atau masih ini? Iya, ini. Oke. Nah, kamu sudah mulai mencicil gambarannya. Jadi, setiap ada pelajaran itu, mana misalkan yang tadi sempat disinggung, kamu buka lagi materinya. Jadi, misalkan yang tadi yang keburu kakak hanya jelaskan hipofisis. Nah, coba kira-kira kamu lihat lagi misalkan timus, pankreas, yang di sini tadi suprarenalis hormon apa sih? Gitu ya. Jadi, kamu harus reviewnya berlanjut. Jangan stuck ketika tutornya hanya sampai di situ. Kamu harus lanjut juga review yang lain. Begitu ya. Oke, adik-adik. Ada pertanyaan lagi? Kak, boleh yang sebelumnya juga. Kenapa? Boleh ke sebelumnya, slide sebelumnya. Slide sebelumnya yang mana ya? Slide sebelumnya. Yang ini. Mengenai pernapasan atau mengenai hormon? Mengenai pernapasan. Pernapasan. Yang ini? Sebelumnya lagi, Kak. Yang ini? Oke. Ya. Oke, adik-adik, tetap semangat ya buat persiapannya. Ingat waktunya sudah sangat dekat ya. Jadi kamu mulai pinterlah memanage waktunya ya. Jangan patah semangat, malah kesininya harus lebih optimis lagi. Jangan kasih kendor gitu istilahnya ya kan. Oke, kita nanti ketemu lagi di jam 10 untuk bahas soal post-testnya. Cukup untuk hari ini. Kakak sapa semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.